menjelaskan 6 kegiatan yang harus dihindari sama ibu hamil atau selama kehamilan. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di Ngobrol Pagi ya. Ngobrol pagi kali ini Bidan Juju akan ngebahas apa yang harus dihindari sama ibu hamil ya. Maksudnya dari makanannya, maksudnya kerja apa aja gitu ya. Sebenarnya ini tuh hal-hal yang sederhana, yang pengetahuan yang sederhana, ada yang lebih detailnya. Nanti di lain waktu saya akan cerita lagi ya. Apa saja sih yang harus dihindari sama ibu hamil? Di sini Juju akan menjelaskan 6 kegiatan yang harus dihindari sama ibu hamil atau selama kehamilan. Kegiatan apa saja? Yang pertama itu adalah kerja berat. Harus dihindari dari mulai kehamilan 0 sampai 9 bulan itu diusahakan jangan kerja berat. Bukan berarti tidak kerja ya Bu ya, tapi kerja berat. Jadi yang berat-berat dihindari. Kenapa? Karena pada usia kehamilan 0 sampai 4 bulan masih sensitif untuk namanya terjadinya keguguran gitu. Jadi kita harus menghindari yang namanya kerja berat, mengangkat-ngangkat benda berat itu harus dihindari. Ingat, di garis bawahi bukan gak boleh kerja, boleh, tapi yang ringan-ringan saja. Misalkan ibu kalau nyuci piring, nyuci baju boleh, itu kan kegiatan sehari-hari yang menurut yang Juju lihat sih tidak berat ya, tidak berat. Maksudnya itu kita harus jangan memporsir, tapi memposisikan. Misalkan kalau emang cuciannya banyak ya di sedikit-sedikit tapi selesai gitu. Yang kedua itu merokok atau terpapar asap rokok. Nah ini Jujur percaya sih kalau emang ibu hamil lingkungan suka maju itu tidak ada yang merokok ya, karena emang wanita-wanita di sini tuh bukan jarang sekali, emang kayaknya tidak ada yang merokok, atau emang jarang sekali ya. Kalau emang mungkin ada beberapa yang ibu Juju nggak tahu, tapi emang kebanyakannya tidak merokok gitu. Jadi emang harus terhindar juga dari paparan rokok. Misalkan suaminya merokok, usahakan suaminya merokok itu di luar rumah, jangan sampai di dalam rumah. Soalnya tetap aja yang namanya bekas asap rokok itu menempel dalam bajunya, ya kalau di lingkungan rumah kan beda itunya gitu kan. Jadi emang lingkungan rumahnya jadi terkontaminasi dengan asap rokok gitu kan. Kasihan ibu hamilnya ya, jangan sampai terpapar rokok sedangkan dia tidak merokok tapi tetap terpapar asap rokok gitu kan. Yang ketiga, minum minuman bersoda atau beralkohol dan jamu. Nah ini nih Bu ya, minuman bersoda, beralkohol dan jamu. Karena emang jamu itu saya pribadi saya nggak tahu kandungan dalam jamu itu apa aja, seperti gimana gitu ya. Jadi emang jamu aja, jamu kemasan. Nah tidak tahu, jangan sampai maksudnya kita sembarangan meminum jamu, apalagi minuman yang bersoda ataupun beralkohol ya. Minum beralkohol udah sangat jelas banget tidak boleh ya, karena emang pasti akan mengganggu pertumbuhan janinnya, akan mengganggu perkembangannya gitu di dalam rahim gitu. Seharusnya usia segini udah seperti apa, tapi karena emang kita makan minumnya tidak sesuai ya udah gitu. Jadi emang pertumbuhannya akan terganggu dan perkembangannya juga ya. Yang keempat tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa hamil tua. Nah ini yang ini yang masih dipertanyakan sama ibu yang mengheran, kenapa ya Bu nggak boleh tidur terlentang pada hamil tua ya. Karena di bawah ini ya, di bagian bawah bokong ibu tuh ada yang sebutnya vena cava. Vena cava itu yang menyalurkan oksigen ya, oksigen. Nah kalau tidur terlentang kan si vena cavanya tertekan Bu, jadi masuknya oksigen ke janin itu
sedikit gitu ya, jadi emang berkurang gitu, makanya dikhawatirkan nanti janinnya malah kekurangan oksigen, malah akan terjadi sesuatu pada janinnya ini, khusus ke hamil tua, karena kan emang harus masuknya oksigen dengan lancar itu ketika usia kehamilan dari trimester 2 sampai trimester 3. Maksudnya dia udah trimester 2 tuh udah sangat sempurna sekali, gerakannya pun sangat aktif sekali gitu kan. Makanya diusahakan ketika udah menginjak trimester 3 diusahakan jangan tidur terlentang terlalu lama. Bukan gak boleh, boleh aja kalau hanya beberapa menit gitu kan kita melentangkan badan. Nah selanjutnya kita tidurnya diusahakan miring kiri atau miring kanan, bolehlah miring kiri miring kanan. Sebenarnya lebih bagus itu miring kiri. Kenapa miring kiri lebih bagus? Karena emang asupan oksigen ke janin itu lancar gitu, lancar ya. Yang kelima, ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Nah ini ya, ibu hamil minum obat tanpa resep dokter gitu kan. Jangan sampai kita minum obat beli di warung, beli di apotek tanpa resep dari dokter kalau lagi hamil, karena emang kebanyakan obat itu emang tidak boleh untuk ibu hamil gitu kan, karena emang kehamilan itu harus benar-benar pilah memilah gitu kan. Makanya ketika orang hamil batuk aja pasti diusahain maksudnya minum obatnya di nanti gitu ya, mudah-mudahan maksudnya dia hanya batuk biasa gitu kan. Jadi jangan sampai sembarangan kita minum obat tanpa dikonsultasikan dengan dokternya, tanpa dikonsultasikan dengan bidannya gitu kan. Apakah ini obat yang aman untuk ibu hamil atau bukan, ya dikonsultasikan dengan apotekernya ya gitu. Yang selanjutnya stres berlebihan. Ya pokoknya jangan sampai stres ya bu, ibu jangan sampai stres yang berlebihan. Yang namanya stres tuh berpengaruh ke semuanya, karena emang yang mengatur kita itu adalah pola pikir kita. Kalau pola pikir kita stres, semuanya akan sakit gitu kan, semuanya akan sakit. Ketika cara berpikir kita udah stres gitu kan, semuanya akan berpengaruh, akan sakit badan, akan sakit hal lainnya gitu kan. Dan dikhawatirkan itu si janinnya juga pasti kebawa stres gitu kan, karena emang apa yang dirasakan si ibu, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu keluhkan, itu janin itu merasakan. Ibunya nangis, dia tahu ibunya lagi sedih, dia akan merasakan sangat jelas sekali gitu kan. Ibunya sedih itu sangat berpengaruh. Pokoknya selama kehamilan happy itu berpengaruh ke pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Dia akan sangat sehat sekali. Apabila ibunya stres gitu kan, ya selama kehamilan dia stres juga sama akan berpengaruh ke janinnya gitu. Makanya kan dari usia 4 bulan usahakan kita sering mendengarkan nyanyian-nyanyian, sering mendengarkan kita misalkan sebagai ibunya untuk mengaji atau baca sholawat gitu, karena emang di dalam perut dia mendengarkan. Ketika ibu hatinya adem, si janin pun sama gitu. Pokoknya iya, diusahakan untuk ibu hamil selalu happy ya, selalu happy. Pokoknya ketika emang ada masalah, kalau emang si ibu suka curhatlah ke ibu bidan ya. Ibu bidan siap mendengarkan, siap mendengarkan ya. Pokoknya ibu bidan itu adalah sahabatnya para ibu hamil, sahabatnya para ibu balita gitu kan. Jangan sungkan untuk bercerita sama ibu bidan. Apabila emang ibu bidan misalkan itu masalah, udah sesuatu masalah yang bukan hanya untuk mendengarkan gitu kan, harus mencari solusi, pasti akan membantunya, apalagi dengan berurusan kesehatan ya. Seperti itu ya bu, mungkin yang saya sampaikan ada 6 kegiatan atau yang harus dihindari selama hamil ya, kegiatan yang harus dihindari selama hamil ya. Salah satunya adalah stres tadi,
6 tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan sedikit gambaran gitu kan buat ibu hamil atau emang yang mau hamil, atau ya yang program hamil juga, atau yang emang buat bapak-bapak yang mendengaran, oh iya ya itu yang harus dihindari sama istri saya ketika hamil itu seperti itu gambarannya ya. Dan untuk lebih detailnya mungkin saya nanti akan bahas satu-satu gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat, ibu-ibu hamil mulai mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama kehamilan gitu. Mungkin cukup sekian untuk ngobrol pagi kali ini. Bagi yang mau komen, boleh komen ya di kolom komentar. Yang bagi yang misalkan ada yang tidak mengerti juga, atau emang saya ada kesalahan kata-kata gitu ya, boleh dikritik ya, boleh dikritik ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.